Kali ini kita ada tamu seorang paranormal kondang, pakar kebatinan, pakar metafisika, pakar paranormal. Yang paling ringan itu masalah apa? Asmara ringan, masalah santet ringan. Paling Paling ringan santet sebenarnya. santet itu yang pernah ditemukan seperti apa? Santet yang saya temui itu ya biasa-biasa aja, bukan sok pinter ya, Iya. tapi bisa dicoba dan dibuktikan saja kan gitu. Nah, Banyak yang nggak percaya santet, mau nggak buktikan ke rumah saya. Kalau nggak bisa ke santet, jangan tanya nanti ya. yang dinamakan festival santet. Nah, ini yang paling aneh. Ya buktikan aja kalau nggak percaya. Ini bisa dibuktikan nanti. Serang aja nggak masalah. Gus, Nggak masalah itu. bisa Nggak masalah. dibuktikan Tapi semuanya. kalau anda nyerang, saya bisa nyerang. Tapi kalau ketika sampean hancur, jangan ke rumah saya. Festival apa? Santet. Kalau kita pikirkan santet itu sesuatu yang serem ya gitu ya. Iya. Kejam, mengerikan, seolah-olah ada linggis di dalam perut kita. Iya. Itu santet. Jadi kalau festival santet sudah nggak sakral lagi sekarang. Wah mbak, kemarin itu udah keluar loh pakunya kok nggak sembuh. Ya nggak sembuh karena otak kamu belum sembuh kan gitu. Masalah cara, setiap orang itu punya cara masing-masing, punya tradisi masing-masing, dan punya kesakralan ilmu yang berbeda-beda. Ayo. Oke, Masih mulai dong. selamat malam semuanya para subscriber, para kelelawar. Ya, seperti biasa tetap di tengah malam nanti diuploadnya. Jadi jangan khawatir para kelelawar semuanya. Kali ini kita ada tamu seorang paranormal kondang yang sudah menangani ratusan klien, ribuan mungkin. Ini yang jarang-jarang ada di podcast kita kan, podcast yang paling nggak jelas. Tapi kali ini mungkin lebih nggak jelas lagi karena orangnya tamunya tetap tidak jelas juga dan tidak penting. Masih tetap satu, tidak penting juga. Jadi nggak usah takut mau dibahas apapun, yang penting tetap nggak penting. Ingat itu. Ini ada Mbah Gondrong. Mbah Gondrong pakar apa ya? Pakar kebatinan, pakar metafisika, pakar paranormal. Ingat, paranormal nih. Kadang parah, kadang normal. Ini mungkin waktu normalnya kayak gini. Nanti kalau parahnya kita kan nggak tahu. Kita simak saja. Kita simak aja. Oke, Mbah Gondrong mau tanya. Oke. Pertanyaanku, udah berapa lama jadi dukun paranormal? Udah hampir 5 tahunan lah. 5 tahun. Ya, 5 tahun berjalan. Orang yang datang itu rata-rata seperti apa? Ya, maksudnya seperti apa itu yang kayak gimana? Maksudnya mereka itu orang rata-rata yang datang ke paranormal pasti orang yang bermasalah. Bermasalah pasti. Itu pasti. Satu. Yang paling ringan itu masalah apa? Asmara ringan, masalah santet ringan. Hmm. Paling ringan santet sebenarnya. Asmara ya ringan, santet guna-guna itu Bukannya- ringan semua, ringan. Wah. Itu pasti. Ini Apik. seru ini. Ini Santet ringan loh. Paling bro, ya. ringan santet. Nah, Yang paling sulit itu masalah keuangan. nah, berarti. Iya, enggak betul ini, betul. Nah, iya. Serius saya, serius. Ini logis banget, asli logis. Iya, betul. Ketika seorang datang ke rumah gitu ya, Ya. minta solusi menghadapi ekonominya yang berantakan gitu ya. Iya. Ya saya sulit jawabnya kalau saya nggak bisa ngutangin, kan gitu. Nggak Memang bisa ngasih kerja, nggak bisa ngasih, cuma ngasih solusi. Artinya gini, ngasih solusi kerjanya apa? Ya saya suruh nerusin aja gitu. Udah. itu bukan solusi juga. Masalahnya kalau misalkan kita punya masalah kita uang, solusinya ya harusnya uang. Nah, harusnya Bukan uang. kerjaan. Nah, gitu kan. Tadi kan udah saya jawab. Iya. Seandainya saya punya uang ya, saya kasih uang udah selesai Iya. permasalahan. Itu kalau cewek atau cowok, Mbak? Nah, yang bagaimana maksudnya? Yang masalah yang dengan keuangan. Tadi Ah, kan katanya ya ngutangin. ada gitu. cewek, ada cowok, Oh. ada orang tua, ada nek pemuda belum ada sih kalau pemuda. Belum ada ya, Mungkin Mbak? gengsi ya kalau Kalau pemuda. pemuda rata-rata asmara. Asmara, mudah asmara. Ya mungkin ada gangguan guna-guna atau semacam itulah. Oh, ini gangguan. Berarti jenengan ini biasanya menyembuhkan orang yang kena guna-guna atau menetralisir energi negatif. Ya Orang atau bahasanya seperti apa? menetralisir ya ketika sudah netral kan sembuh. Artinya penyembuhan juga kan gitu. Dia sudah dinetralisir maka akan sembuh.
Jadi biasanya itu gini, kalau santet itu yang pernah Iya, iya. ditemukan seperti apa? Santet yang saya temui itu ya biasa-biasa aja. Maksudnya biasa ini? Ya Yang- kita yang dikeluhkan misalnya perut ya. Ya kita cek perutnya. Tapi sebelum ngecek perut kita tanya-tanya dulu, wawancara 10 menit atau 20 menit lah misalnya. Agar kita tahu permasalahannya gitu. Apa yang dia pikirkan gitu sebenarnya gitu. Jadi ini santet atau pikiran? Dua-duanya. Kan Dua-duanya. gini. Ah. Kalau masalah santet ya, santet itu sebenarnya dari dulu itu sebenarnya ya masalah pikiran. Gitu. Iya. Bukan makhluk halus. Nah, ya bisa jadi masuk makhluk halus kan, masuk pikiran juga kan. Iya. Masuk ya Beb ya? Iya, Paham ya? Iya, paham. Paham, Nah. paham. Karena makhluk halus itu kan astral itu kan nggak bisa dilihat. Ya bisa Iya. dilihat kan Jadi pikiran kita kan juga nggak bisa ya dilihat. bisa Gitu dilihat. kan. Emang bener. Nah, kalau ada santet terus keluar jarum, keluar linggis, radio dan semacamnya itu nggak santet mungkin ya. Terus apa itu? Ya kamu tukang keluar. Itu ahlinya ini kalau bisa keluarin jarum dari dalam tubuh itu ahlinya ini. Dan nanti kapan-kapan akan saya praktekin. Ya, Kapan-kapan tahu ya. kapan tunggu selanjutnya aja, tunggu selanjutnya. Karena udah dibongkar duluan. Enggak saya enggak membongkar. Ini fakta ya, ini fakta. Ketika seseorang kena teluh atau santet itu faktanya memang begitu. Dan itu bukan satu orang, dua orang. Hampir 50 sampai 60 lah yang saya sembuhkan Gara-gara itu. gara-gara itu, dan itu murni dia itu bilang kena santet. Ya saya yain aja emang itu santet kok. Itu memang santet sebenarnya. Benar kan gitu. Dan ini berarti kan seorang penyembuh teluh, santet, guna-guna dan lain sebagainya. Berarti dia kan menguasai teluh, santet, guna-guna juga. Pasti harus itu. Berarti kan sampean juga menguasai itu semua. Iya pasti. Nah, misalkan ini ada seorang pemuda, Nah. ya kan? Karena dia nggak laku-laku, dia datang ke jenengan, Nah. lalu minta solusi. Bagaimana caranya? Bagaimana biar Nah. menarik hati seorang cewek dan lain Bisa, sebagainya. bisa. Itu bisa. 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 Biasanya apa yang sampean lakukan memberi solusi ke orang tersebut? Pertama jelas solusi, terus kedua membenahi apa sih yang membuat dirinya itu kurang percaya diri misalnya ya. Kalau kurang pede, biasanya cewek itu sukanya cowok-cowok yang pede kayak saya ya. Misalnya saya tuh aslinya ya rada-rada jelek ya, dan ganteng-gantengnya. Iya. Cuma pedenya itu luar biasa. Jadi cewek-cewek itu banyak yang naksir gitu. Oh, iya. Super pede ya yang pertama. Super pede. Tapi bukan over pede. Bukan over pede. Beda ya? Beda. Super pede sama over pede itu beda. Beda. Jadi dalam ilmu paranormal itu yang dikatakan super pede ini biasanya mereka itu Melalui sebuah proses kalau super PD itu. Ah. Melalui sebuah pembelajaran, pelatihan atau apa, puasa, tetek bengek ngono kae. terus lah orang-orang yang datang ke tempat sampean itu bagaimana dia biar bisa pede? Kok Ya. dengan cepat sampean misalkan datang ke situ, pulang-pulang biasanya orang langsung "Oh, ini. Kita nggak bisa membongkar soal itu ya, itu kan privasi saya ya. Kalau mau lebih lanjut ya datang saja kan gitu. Oh, gitu. Masuk ya? Masuk. Masuk. Diterima. Kalau mau lebih lanjut lagi, lebih tahu lebih dalam ya datang saja Datang, biar oke. lebih tahu kan gitu. Panjenengan gitu. Iya. Iya, betul. Dan dibuktikan kan gitu. Nah, nanti alamatnya ada di sini ya. Ada di sini nanti alamatnya. Kalau pulang lengkap ada di sini. Ya apalagi Kalau Beb, pulang yang- lengkap ada di sini. Nah, Iya, apalagi ini ini yang open ditanya. BO. Ini yang ditanyakan apalagi ini? Soal- Itu kan soal asmara tadi ya. Kalau asmara biasanya kan kalau dukun-dukun itu pakai syaratnya minyak, lalu barang-barang benda pusaka dan lain sebagainya kan gitu. Nah, Kalau sampean biasa menarikan benda pusaka atau nggak pernah. Saya nggak suka. Benda pusaka kalau ada ya biarin aja ada. gitu. Itu bukan hak kita kok. Hmm. Itu kurang gawean aja. Sok lah kamu itu sok. Nah, Orang-orang yang yang seolah-olah narik benda pusaka itu sok banget. Tapi nggak bisa apa-apa itu sebenarnya. berarti Oke ya, mereka acting. deal ini ya, deal ya. oke, deal. Enak kan, gak bakal ngapa-ngapain kan gitu kan sematanya. Nah. Terus tentang santet. Nah, santet berarti sampean sendiri kan juga bisa nyantet. Bisa. Bisa kan? Kalau Oh. dipraktekin saat ini ya jangan lah. Ya enggak, kita enggak mau itu. dipraktekin karena Ya. kita semua kan enggak ada yang pengen kena santet. Kecuali kalau disantet tambah ganteng enggak apa-apa. Gelem. Oke.
Aku daftarnya. Daftarnya. Kan? Payu. Ya, Babah. ya, santet itu dari dulu memang sudah ada dari nenek moyang kita ya, Beb ya. Dari itu sebenarnya permainan psikolog ya kalau bahasan jenengan itu Iya. psikolog atau pikiran, otak. Kita memainkan sebuah misalnya cara bahasa kok komputer gawe algoritma. Ya. Iya. Nah, kita gawe Algoritma. program. Ya. Iya. Kita gawe program bagaimana supaya orang tersebut target kita bisa terprogram seperti apa yang kita harapkan kan gitu. Bagaimana cara itu aja udah gitu aja. Tapi kalau nggak belajar nggak bisa loh, Bib. Iya betul. Ya. Nah ini harus belajar memang. Nah, jadi kalau saya nggak mau belajar sudah, karena kita lebih suka lebih goblok kan saya. Enggak gini. Orang yang pinter nyantet bukan sok pinter ya, tapi bisa dicoba dan dibuktikan saja kan gitu. Nah, Banyak yang nggak percaya santet, mau nggak buktikan ke rumah saya. Kalau nggak bisa ke santet, jangan tanya nanti ya. Oke ya, deal ya. kan ini kemarin aku baca berita juga. Eh. Kan di Banyuwangi ada apa itu? Persatuan Dukun Ya. Perdunu kalau nggak salah namanya. Nah, Persatuan Dukun Nusantara kan. Dia adakan terus mereka akan menyelenggarakan sebuah pameran atau festival yang dinamakan Festival Santet. Nah, ini yang paling aneh. Di festival santet. Jadi ini orangnya dukunnya saling santet-santetan atau Ada target tertentu. saling buktikan disantet, orang itu disantet dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang awam disantet terus gimana? Kasihan ya. Ya kan kasihan. apalagi cuma satu. Nah, Wah, repot. nanti udah disantet diambil, disantet lagi diambil. Nah itu kalau menurut saya itu terlalu over ya. Over ya. Jadi kesakralan ilmu itu tidak ada. Itu saya yakin itu tidak akan bisa dan tidak mampu bisa nyantet seseorang atau penonton atau siapa saja tidak mampu itu. Ya buktikan aja kalau enggak percaya. Ini bisa dibuktikan nanti. Serang aja enggak masalah. Enggak masalah itu, enggak Bisa masalah. dibuktikan Tapi semuanya. kalau Anda nyerang, saya bisa nyerang. Tapi kalau ketika sampean hancur jangan ke rumah saya. Tambani dewe kan bagus. Oke ya, deal ya. Bagus, deal. Deal. Ini Jadi kalau iya. saya dengernya gini. Sebuah ritual santet itu kan berbeda-beda ya kan. Setiap daerah punya ritualnya masing-masing, setiap praktisi punya caranya masing-masing. Terus ada yang mengatakan kalau santet itu seperti kayak gini. Ya kan? Ini sebuah ilmiah sih. Katanya sih, cuma saya belum pernah membuktikannya. Jadi ini kan fisik. Ya kan? Terus dibuat seorang dukun santet itu atau seorang paranormal membuat dia menjadi metafisik, lalu dikirimkan masuk ke dalam orang. Habis itu target itu ini masuk ke dalam dirinya terus menjadi fisik lagi, itu bisa nggak? Misalkan ya seperti ini yang tadi dibilang sama Mbak Gondrong. Radio terus fisik kan, terus dibikin metafisik, dimasukkan ke dalam perutnya si target, lalu jadi radio lagi di dalam, bisa nggak? Atau sebuah rasa seperti ada radio tapi radionya nggak ada. Ini ya penjelasannya ya. Itu kalau sudah saya jelaskan tadi ya sebenarnya ya. Kalau seseorang kena santet dan ketika diobati keluar radio atau keluar jarum, linggis, kelopo kan gitu ya, itu palsu. Itu sulap ya? Sulap. Palsu. Karena apa? Ketika kita mengirim sebuah energi, yang hadir yang datang juga energi. Yang kita hilangkan energi. Misalnya kita membuat energi api ya, visualisasi api ya. Kita kirim api ya api. Mosok jobong sini dulu kan nggak mungkin ya. Jobong gendeng nggak mungkin itu, nggak mungkin. Betul. Ya api. Kita kembalikan api lagi. Jadi api balik api, banyu bali banyu, lemah bali lemah kan ngono. Oke ya. Masuk. Jadi memahami santet dan piturute harus kita tetap sakralkan, itu ilmu leluhur kan gitu ya. Betul, ya. Entah itu mau mandi atau enggak itu kan oknum. Maksudnya oknum gini, ada seorang mengaku dukun santet gitu ya. Itu bisa itu. Tapi ketika dilihat hasilnya jong, itu oknum bukan dukun ya. Maaf bukan dukun, itu oknum dukun. Karena selama ini nama dukun itu selalu dijatuhkan, citranya udah hancur. Tapi saya rileks saja jadi dukun. Tapi ketika keluar ya ada yang bilang, wah dukun ya biasa saja saya. Tapi kalau saya tahunya dukun itu cuma dua. Apa mas? Dukun bayi sama dukun pijet.
Yang lain Satu. Dukun beranak. dukun bayi. Dukun bayi. Dukun bayi. Dukun Sama pijet. dukun pijet. Cuma dua dukun Dua, itu dua. sebetulnya. Nah, yang lainnya kan ini paranormal kan Paranormal, gitu kan. paranormal. Beda. Tadi makanya pemahaman Istilah. dukun itu di situ. Istilah ya Bib ya. Iya. Ya, maksudnya istilahnya seperti itu. Cuma kan orang menyamaratakan orang yang punya kemampuan lebih namanya dukun. Jadi orang punya kemampuan lebih di bidang kalau bahasa Jawa kan seperti itu, orang punya kemampuan lebih di bidang orang untuk melahirkan, membantu orang untuk melahirkan namanya dukun beranak kan gitu. Dukun bayi kalau orang Jawa bilangnya. Kalau orang yang punya kemampuan lebih untuk membenahi otot-otot dan lain sebagainya, Pijet. namanya dukun pijet kan gitu. Kita sambil ngerokok enggak masalah. Enggak masalah, bebas. Kita enggak sponsor rokok ya. Iya, rokok itu menyembuhkan. Menyembuhkan. Maaf ini saya potong nih. Ya. Saya tadi kok berputar-putar pikirannya. Itu berarti kalau santet, Iya ya. bisa dikatakan santet, kok bisa keluar kawat, terus jarum, paku, radio, bego, Ya. barang itu, linggis, Ya. itu pernah nggak sampean jenengan ini ada yang mengeluarkan hal-hal yang tidak lazim gitu, ada nggak? Tidak pernah. Kalau saya pernah mengeluarkan seperti itu bohong itu. Itu bukan penyembuhan santet. Tapi itu bagus kalau memang orangnya sembuh gitu loh. Oh, Bagus sebuah sugesti kalau Iya. bahasanya Bib Nizar ya. Kepercayaan Sugesti, juga. kepercayaan. Ya. Tapi nggak masalah, yang penting sembuh kan gitu. Iya. Tujuannya penyembuh itu harus sembuh kan gitu. Kalau udah nggak sembuh kan mati, wes selesai. Iya. Betul. Karena orang sakit itu banyak kan sembuhnya. Mungkin sembuh total bisa. Sembuh mungkin suatu saat kumat lagi dengan penyakit yang sama. Kalau sembuh kemungkinan punya penyakit yang baru lagi. Kalau sembuh dengan kematian itu bisa. Itu namanya sembuh. Sembuh atau menghilangkan penyakit. Banyak caranya kan gitu. Intinya kan mau mereka dengan cara apa saja, yang penting kan sembuh. Sebenarnya orang itu dia itu takut kematian, dia nggak berpikir bahwa kematian itu juga nikmat, kesembuhan yang luar biasa kan gitu, Betul. ketika sakit. Coba kita bayangkan ketika kita sakit parah, ya yang kita harapkan cuma satu, kematian, ya kan gitu. Iya. Ya, Iya. mending kita mati daripada sakit berlarut-larut. Hmm. Itu pilihannya. Masalahnya kita sudah terlanjur didoktrin bahwa mati itu menyakitkan. Nah. Itu yang sudah ditanamkan dari orang-orang zaman dulu sih. Mati itu sakit katanya. Kalau Katanya kan. nah, Kalau kalau mereka belum pernah mati. ya. Yang ngomong sendiri Nah, belum iya. pernah mati berarti. Ya. Kalau di dunia paranormal ya, soalnya ini ranah agama sebenarnya. Iya. Bukan betul. ranah saya. Nah. Tapi kalau di dunia paranormal, kematian adalah nikmat sebenarnya. Karena sudah saya nggak punya tanggung jawab lagi menghadapi suatu masalah. Masalahnya gini ya, masalahnya orang, persoalannya orang-orang itu ekonomi, cinta dan sebagainya itu kan saya nggak pernah memikirkan masalah seperti itu. Dan tiba-tiba ada orang datang ngasih masalah kan gitu. Kalau saya udah mati kan saya lebih nikmat lagi kan gitu. Begitu kalau paranormal. Justru Ini- begitu. Berarti ini benar, semakin besar atau semakin tinggi ilmu kita, semakin besar tanggung jawab kita. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ini Mbah ya, ada seorang paranormal baru, ya kan? Terus ada pasien atau klien yang baru juga, atau mungkin kliennya sampean datang ke sana. Iya. Sampean merasa tersaingi nggak? Enggak. Ya. Itu rezeki ya kita kalau ngomongin ya kalau kita ranah agama itu termasuk rezeki kita kan masing-masing. Nah, terus pilihannya dia itu juga hak mereka. Jadi saya ya enak-enak aja. Kalau memang cocoknya di situ ya situ aja gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa nyembuhin sakit kepala, sakit perut misalnya ya, ya kita ke rumah Mas Dani bisa, bisa dibakar, bisa sembuh. Nggak masalah itu, lebih bagus dari itu. Jadi nggak ada permusuhan bagi saya. Kalau mereka merasa saya musuh membongkar rahasia santet atau fiturnya, nggak bongkar kok. Santet sakralkan tetap santet saja, karena itu sebuah ilmu kan gitu. Iya betul. Sebuah ilmu. Biar sakral. Gak ada istilah festival santet ada bengen. Ini terserah itu hak kamu sih. Tapi nggak sakral lagi bagi saya santet.
Nah, ya sebuah Ketika mainan denger bocah dari iya jadinya. seperti mainan aja. Hmm. Festival apa? Sandet. Kalau yang festival layang-layang pantas kan Seru. gitu. Iya. Seru. Kita ngomongnya festival santet. Kalau kita pikir kan santet itu sesuatu yang serem ya gitu ya. Iya. Kejam, mengerikan seolah-olah ada linggis di dalam perut kita. Iya. Itu santet. Jadi kalau festival santet sudah nggak sakral lagi sekarang. Apalagi di tempat yang terkenal santetnya kan gitu Nah, ya. betul. Padahal di Rembang juga ya, di Rembang ya. Terkenal juga santetnya, cuma orangnya kan lemah lembut dan gitu. Ya seperti saya lah. Saya Mas. Tapi Mbak ini nyuwun sewu. Iya, oke. Apakah santet festival santet itu Iya. kira-kira ada yang daftar apa enggak ya? Ya, itu hak masing-masing Oh ya. gitu ya. Terserah, kalau saya sendiri pribadi sih malas. Disuruh aja dibayari saya enggak mau. Karena sudah menghilangkan sakralnya ilmu sesuatu yang luar biasa dari tinggalan leluhur kita. Udah nggak sakral lagi bagi saya. Tapi ya terserah, itu hak kamu. Tapi saya tetap meyakini bahwa ilmu santet adalah ilmu yang sakral. Luar biasa kita dari jarak jauh bisa memprogram otak manusia ya, Iya, betul. sehingga menjadi sakit. Itu luar biasa. Nah, ini kalau yang dibahas Mbak Gondrong ini kalau dalam ilmiahnya, ilmu fisika sebenarnya jelas kok. Di Mbak Gondrong tadi bilangnya kan, yang kita kirim kan energi, api balik api. Apa? Banyu balik banyu. Lemah balik lemah. Ya kan? Kalau dalam hukum kekekalan energi dalam ilmu fisika SD ya, SD ini ya. Energi itu nggak pernah hilang. Ya kan? Iya. Dia hanya berubah bentuknya saja. Itu hukum kekekalan energi. Jadi apapun yang dikirim seseorang, sebuah energi ya, dia akan datang sebagai sebuah energi, bukan sebagai sebuah benda. Itu yang dikatakan Mbak Gondrong tadi, satu itu ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa santet itu nanti diambil, keluar jarumnya, keluar pakunya, keluar undi-undi. Kelopo. Ayo, saya pernah diceritain BBM aja. Saya pernah diceritain klien saya gitu. Wah Mbak, kemarin itu udah keluar loh pakunya kok nggak sembuh. Ya nggak sembuh karena otak kamu belum sembuh kan gitu. Otak kamu belum sembuh. Saya bilang gitu. Coba jenengan jelaskan posisi kondisi otak mereka seperti apa. Coba jenengan jelaskan secara ilmiah. Oh, secara ilmiah Ya, ya? secara ilmiah. Ini tentang apa tadi? Ya tentang energi, hukum kekal. Energi, hukum kekekalan energi. Ya. Nah, makanya manusia itu punya gelombang elektromagnetik, ya kan, yang dipancarkan oleh pikiran. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh pikiran ini yang dimiliki manusia itu bisa dipengaruhi oleh energi-energi yang ada di luar diri manusia. Walaupun manusia sendiri adalah sumber energi kan. Tapi di luar diri manusia itu banyak energi. Contohnya energi matahari, energi panas itu. Dan bahkan partikel-partikel kecil di sini ada anion, terus apa? Ion, anion itu kan, itu kan juga termasuk energi positif negatif. Nah, itu bisa dimanipulasi, kadang-kadang bisa dimanipulasi dengan sebuah mantra. Mantra itu menimbulkan gelombang dan vibrasi. Ini dalam ilmiah ya. Nah, mungkin mantra itu kan sebuah, kalau film-film Cina ya auman kan. Kan dia membuat sebuah getaran kan gitu. Di film-film Cina itu ya. Saya mau bahas yang Jawa. Nanti kita kan melukai hati atau kesakralan ilmu kan gitu. Nah, kalau di ilmu-ilmu di Cina itu ada auman macan ya kan. Terus dia bisa menggetarkan kan. Nah, itu sebenarnya yang itu kan cuma sebuah film yang sebetulnya sebuah getaran itu memang bisa menghancurkan, ya bisa dikatakan menghancurkan sebuah mantra yang lain juga sebetulnya. Dengan melalui getaran tersebut. Getaran dan gelombangnya. Nah, gelombang yang paling kecil itu kan yang sekarang lagi diteliti itu kan gelombang resonansi itu. Kecil dan lembut banget, bahkan tidak terasa tapi bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu mungkin ilmiahnya santet lah. Nah, aku bilangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan Mbah Gondrong ini mengatakan korek ini diberikan energi lalu dikirim ke energinya orang atau si target, biasanya menggunakan media foto. Terus Media itu sebagai, biar kita gini ya, media itu ya tingkat keyakinan kita, visualisasi ya bahasa ilmiahnya, lebih tajam, lebih kuat. Nah, kita menggunakan media foto, nama bisa, terus anggota tubuh pakaian ya, betul, pakaian bisa, dan anggota tubuh misalnya rambut itu bisa dicoba nanti ya, bisa dicoba nanti. Nah, jadi ini kalau di ilmiahnya gini, jadi Mbah Gondrong ini mengambil rasa, ini permainan rasa ya, sebuah energi yang ada dalam anggota tubuh, misalkan
pakaian baju tadi yang pernah dipakai oleh si target. Nah, Habis itu setelah dirasakan energinya seperti ini, Mbah Gondrong sudah menghafalkan energi tersebut. Habis itu dia memasukkan sebuah energi lain yang bisa merusak energi yang ada dalam sini. Itu mungkin ilmiahnya santet seperti itu. Itu hanya mungkin ya. Tapi masalah cara, setiap orang itu punya cara masing-masing, punya tradisi masing-masing, dan punya kesakralan ilmu yang berbeda-beda. Jadi kita nggak mau bongkar caranya seperti apa, karena setiap suku, setiap budaya itu punya semuanya. Kalau di Brasil ada voodoo, ya kan? Di Jawa kan ada santet, pocong, teluh, dan lain sebagainya. Kan itu kan berbeda-beda. Kalau di Kalimantan juga ada kan gitu kan. Jadi parang semuanya mayang berbeda. ya, parang Iya, mayang kalau parang gitu. mayang gitu. Kalau sini Jawa ronggo pecuk ya mungkin ya. Iya mungkin. Ronggo pecuk. Kan berbeda-beda. Dan caranya pun berbeda-beda. Tutup pintunya. Diam merusak pamor saya ini ya. Bukan cara ini udah benar. Iya benar, Oh, iya udah benar. benar. Cara menjadi paranormal, karena di sana kan banyak sekali kan yang mengaku loh ya, mengaku-ngaku paranormal. Nah, menjadi paranormal yang murni ya gitu ya. Iya. Kita bicara tentang puasa, Ya. wirid dan sebagainya ya. Artinya kita lelakon ya pertama. Itu pertama lelakon. Kedua, kita tahu bahwa paranormal itu bisa menarik uang kan gitu. Ini yang ngomong paranormal loh ya, bukan Yang aku. paranormal. Nah, Siapa percaya saja. Percaya deh. Tapi nakalnya kan dulu aku juga gini, sering cari orang paranormal yang bisa penarikan uang gaib, bukan hanya smartphone ya. Akhirnya tetap goblok enggak. Loh, tapi kan gini, tapi kan mereka Kita tak bisa terus BBV. Sakit masalah ya. Direkam BBV. Berarti di dunia keparanormalan itu sangat sadis ya. Ya sadis, iki jenenge ilmu tenanan iso ngawujudno.